Masih di Rosi. Malam ini saya senang sekali karena menjelang peringatan Hari Kartini, saya bersama seorang yang ya memang pernah menjadi ibu negara. Tetapi apa yang dilakukannya jauh lebih besar daripada sekedar menjadi ibu negara. Ia adalah Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Bu Sinta, saya mau masuk soal pengalaman yang aku rasa Ibu perlu untuk selalu membaginya. Maaf ya Bu, Ibu kan di kursi roda udah berapa puluh tahun Bu? 4? Saya kecelakaan itu tahun 93. Jadi kalau sekarang 32 tahun, hampir 31 tahunnya. Dan waktu itu Ibu masih tetap meneruskan kuliah S2 di UI kan Bu? Iya. Saya baca Ibu harus ditandu. Iya. Karena masalahnya memang tempat saya kuliah itu di lantai 4. Dan gak ada lift waktu itu Bu? Ada lift. Tapi satu semester itu liftnya rusak. Liftnya rusak dan fakultas belum punya duit untuk memperbaiki itu. Dan mereka bilang, Bu, kami minta maaf, kami tidak punya ruang di bawah untuk Ibu bisa kuliah. Saya jawab, oh enggak apa-apa. Karena saya merasa bahwa yang butuh ilmu itu adalah saya, bukan fakultas. Jadi itu. Jadi Ibu menerima situasi terberat sekalipun? Ya. Karena mau mencari ilmu? Iya, karena bukan fakultas yang membutuhkan saya, tapi saya yang membutuhkan fakultas. Wow. Itu yang membutuhkan ilmu. Jadi karena itu, saya menganggap bahwa ini adalah tantangan buat saya. Saya harus mencari jalan bagaimana saya mengatasi tantangan ini. Saya akhirnya membeli kursi plastik itu loh. Kursi plastik yang ada lengannya tapi. Kemudian saya membeli 2 bilah bambu, saya potong. Bambunya saya ikatkan di bawah kursi, diikat untuk membawa saya ke atas. Saya minta tolong supir atau satpam dan sebagainya. Dan ketika saya dibawa ke atas, ditandu dengan itu, saya membesarkan hati saya dengan mengatakan, nah sekarang kan saya sudah seperti Jenderal Sudirman. Bedanya kalau Jenderal Sudirman ditandu untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Tapi saya ditandu untuk merebut masa depan saya. Wow, Bu. Itu yang membuat saya besar hati dan melakukan semuanya itu. Wow. Itu gak gampang sih Bu. Ya, memang. Gak gampang. Ibu, gini, itu kan tahun 92 ya Bu. 93. 93 ya Bu. Ibu lagi, itu kan Ibu kira-kira umurnya 40 tahunan lah ya Bu ya? Iya Bu, Ya. 40 tahunan lah. Belum 50 pasti? Belum. Nah itu kan usia di mana kita lagi aktif-aktifnya. Ya. Sangat produktif gitu. Apakah kecelakaan itu yang kemudian, maaf ya Bu, melumpuhkan Ibu gitu. Sekali lagi maaf Bu. Bagaimana itu tidak meluluh lantakan Ibu. Tapi Ibu sampai sekarang bahkan bisa jauh lebih memiliki semangat yang besar dibandingkan saya mungkin yang sehat. Yang ya paling tidak mungkin lebih baik secara fisik. Tapi kalau dibandingkan dengan semangat kemauan saya, rasanya saya nggak ada apa-apanya dibanding Ibu. Bagaimana Bu kecelakaan yang melumpuhkan itu bisa tetap membuat Ibu sekuat ini? Memang di satu sisi saya itu adalah anugerah dari Allah, ya. Yang di lain sisi saya merasa bahwa saya memang harus meneruskan kehidupan ini karena saya punya suami, punya anak, punya keluarga, dan saya tidak boleh tinggal diam. Saya merasa bahwa apapun, bagaimanapun kondisi seseorang itu, janganlah kondisi yang tidak menguntungkan itu akan membuat dia tidak berdaya. Semua orang diberi kekuatan,
diberi sisi yang membuat dia akan bisa terus melanjutkan kehidupan. Itu yang membuat saya tetap eksis dan tetap ingin, karena Tuhan masih memberikan umur kepada saya, maka akan saya jalani, saya akan manfaatkan umur saya dengan sebaik-baiknya sebagai manusia. Ibu nggak pernah down gitu? Ya awal-awalnya iya, tapi nggak tahu ya. Ketika terjadi kecelakaan, ibu saya mengatakan, janganlah semuanya itu disesali, gitu. Semua yang terjadi jangan disesali, begitu. Jadi saya ya kok selalu teringat itu, gitu loh. Padahal waktu saya di rumah sakit, saya memang sudah nggak bisa bergerak apa-apa. Terus dokter-dokter itu saya kok dengar dokter itu mengatakan bahwa dia memang sudah tidak bisa apa-apa kecuali tergeletak atau paling tidak duduk di kursi roda, gitu. Tapi waktu itu saya berontak, hati saya berontak, karena menurut dokter itu kalau sudah terjadi seperti itu akibatnya seperti ini, kan gitu. Tapi waktu itu hati saya berontak. Saya mengatakan minggir, semua orang minggir. Yang bisa menentukan sembuh dan tidaknya itu hanya Tuhan. Manusia cuma menolong, dokter cuma kalau manusia itu cuma sekedar membantu, ya manusia menolong, kalau dokter membantu. Tapi yang menentukan aku sembuh tidaknya adalah Tuhan. Minggir, semuanya aku mau menghadap sini kepada Tuhan. Saya itu begitu di hati saya. Itu mungkin yang membuat saya kuat. Yalah itulah saya. Ya, Ibu, luar biasa. Karena tidak banyak, Bu, tidak banyak orang bisa menerima kenyataan itu. Tapi Ibu tidak saja menerima, tapi melawan keterbatasan itu. Sebuah kekuatan yang luar biasa. Amin. Terima kasih ya Bu Sinta. Ibu Sinta itu sudah set the bar. Ibu Sinta itu telah membuat satu benchmark bagaimana untuk menjadi seorang perempuan dan bagaimana menjadi seorang ibu negara. Jadi ibu negara memulai sahur keliling dan itu diteruskan sampai sekarang. Terima kasih untuk menjadi benchmark bagi kami semua. Saya sendiri ya nyampe dikit aja mungkin enggak, Bu. Tapi terima kasih sudah menjadi inspirasi bagi kami semua dan kekuatan bagi banyak orang di sana yang mungkin memiliki keterbatasan. Tapi seperti kata Ibu bilang, minggir. Semua minggir. Semua minggir. Saya mau jalan. Ya. Terus bergerak. Bu Sinta, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan cuma bisa mengambil manfaatnya. Bukan mengambil yang jeleknya. Mengambil manfaatnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupannya semuanya. Kasih Ibu Sinta. Selamat Hari Kartini ya Bu. Sama-sama. Saya kan juga mengucapkan selamat Hari Kartini buat semua keluarga Indonesia. Perempuan adalah makhluk yang sangat mulia. Karena bukan hanya karena kita berada di dunia ini karena melalui mereka, tetapi mereka adalah malaikat-malaikat yang nyata. Senang selalu merasa tercerahkan dan mendapat energi yang luar biasa setiap kali bertemu dengan Ibu Sinta. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Selamat jelang Hari Kartini. Saksikan Anugerah Puspa Bangsa hari Minggu 20 April pukul 8 malam
waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Selamat malam. Ibu.